Ya, untuk soal yang pembacaan alat ukur yang ini, berapa beserta ketidakpastiannya. Nah, ini alat ukurnya adalah penggaris ya ini. Maka untuk penggaris, skala paling kecilnya adalah 0,1 sentimeter ya. Ini kan dalam sentimeter. Atau 1 mili ini jarak-jarak ke sini. Sehingga kalau kita baca, itu adalah 6,123 lebih. Maka jawabannya ini 6,3. Tapi harus ditaksir. Lebihnya berapa kira-kira ini? Nah, mungkin lebihnya hampir setengahnya ya, hampir setengah mili. Berarti bisa kita tebak, berarti 6,34 misalnya sentimeter. Ini pembacaannya, tapi nanti ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,1 cm, maka 0,05 cm. Sehingga dalam pelaporan kita akan laporkan X plus minus delta X itu adalah 6,34 plus minus 0,05 dalam kurung cm. Itu jawabannya ya. Oke, ya coba soal berikutnya ya. Berapa kira-kira jawabannya ini? Ya, pertama kita lihat angka sentimeternya dulu ya. Setelah itu nanti kita eh, taksir. Ini kan 0, ini 1, ini 2. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Nah, 2,5 lebih. Kita tulis saja. 2,5 lebih kita taksir. Ini kurang dari setengah ya. Tapi kalau kita prediksi ini 2,3 berapa? Mungkin kamu bisa prediksi 2,53 atau 2,54 itu masih oke lah. 2,53 misalnya kalau saya prediksi. Lalu plus minus setengah dari skala terkecil tadi udah dapat ya 0,05 cm. Nah, inilah jawabannya. Lalu dari setiap pengukuran selalu ada angka yang ditaksir. Berapa angka yang ditaksir ini? Angka 3. Maka angka 3 ini sebenarnya angka yang diragukan sebetulnya. Iya, angka yang diragukan. Makanya nanti ketika membahas angka penting, itu ada angka pasti dan ada angka yang diragukan karena hasil pengukurannya itu tidak pasti akurat. Pasti ada taksiran di sini. Yang mana ini taksiran itu berarti angka yang tidak pasti bisa ditebak. Tapi tebakannya jangan terlalu jauh meleset. Jangan pula kamu bilang ini 2,57, nggak mungkin. Karena ini nggak sampai setengahnya. Ya, nggak rasional gitu kan. Nah, jadi menebak juga ada apa namanya, ada caranya. Lihat apakah lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Oke, itu untuk penggaris. Selanjutnya, kalau untuk apa namanya, di sini ada juga gambar dari jangka sorong. Cara membacanya di sini sudah ada tertulis ya. Baca skala utama dulu, lalu baca skala skala nonius. Baca skala utama, baru baca skala noniusnya. Jadi skala utama dulu, di sini 0, 1, 2, baru pembatasnya angka nolnya. Pembatas angka 0 di skala nonius. Berarti ini 2 lebih. 21, 22, 23, 24. Nah, berarti 2,4 lebih. Jadi pertama gitu, 2,4 lebih. Lalu nanti ditambahkan dengan noniusnya. Berimpit di angka 7. Berarti 2,47 cm. Ya. Nah, kalau berimpitnya misalnya di antara 6 dan 7, berarti 2,465. Ya. Kalau berimpit di angka 3, misalnya, berarti 2,43. Tapi kalau berimpit di antara 2 dan 3, berarti 2,25 gitu. Lalu plus minusnya berapa? Ingat ya, selalu plus minus setengah dari skala terkecil. Nah, skala terkecilnya ini
karena dia skala Noniusnya ada 20 garis, nih ya, lihat 1/20 ya. Jadi ada apa namanya? Ada 20 garis setiap satu skala Nonius, berarti setengah dari skala terkecilnya, yaitu 1/20 kali 0,1. Jadi setiap ini kan 0,1 cm ya. 0,1 cm. Maka selanjutnya ini kita tinggal tulis sebesar 0,0025 cm. Begitu ya, nak ya. 0,1/40 atau 1/400. Ya, kira-kira seperti itu ya. 1/400 dicek ya. 1 dibagi 400 sama dengan 0,0025 cm. Sehingga kalau kita laporkan, pengukurannya adalah X plus minus delta X itu sama dengan 2,47 plus minus 0,0025 cm. Ini jawabannya. Tapi akan berbeda jawabannya ketika ini skala Noniusnya ini 10 garis. Bisa kita lihat soal yang di bawah. Nah, ini skala Noniusnya 10 garis. Ya, 10 garis. Sehingga delta X-nya ini nanti bukan 0,0025, tapi 0,005 cm. Kenapa? Lihat ya. Delta X sama dengan setengah dikali 1/10 kali 0,1 cm. Maka kalau dihitung itu adalah 0,005 cm. Sehingga dalam pelaporannya kita lihat batasnya. Skala utama dulu. Ini kan 2 ya. 2,1 lebih. Maka 2,1 lalu berimpit di angka 1, 2, 3. Oh ya, 2,13. Lalu plus minus 0,005 cm. Nah, ini dia jawabannya. Begitu ya untuk jangka sorong. Ya, lalu di situ masih banyak beberapa jangka sorong yang saya kasih latihannya. Bisa dicoba nanti kerjakan. Nah, sekarang coba kita lihat yang micrometer screw. Coba bisa dilihat micrometer screw. Untuk micrometer screw, cara membacanya adalah tetap lihat yang berimpit. Tapi noniusnya ini diputar berupa sekrup. Nah, ini skala utama. Nah, ini noniusnya. Dan setiap pergerakan 3 ke 4, 3 ke 4 itu nanti ada 100 skala nonius dari 3 ke 4. Nah, sebelum 3 ke 4, dia sudah satu putaran di sini setiap 0,5 mm. Sehingga dari 3 ke 3,5 itu satu putaran. Nah, jumlah di sini adalah 50 skala ya. 50 skala di sini. 50 skala setiap satu putaran. Jadi kalau misalnya dari 3 ke 4 mili itu udah 2 kali putaran. Ya, 2 kali putaran kali 50 skala nonius berarti udah 100 ya. Jadi dari sini ke sini jadi dianggap 100 skala gitu ya. Nah, kalau misalnya pembacaannya seperti ini, berapakah dia? Maka kita lihat ini udah 6, ini 6,5. Nah, jadi di antara 5 ke 6 itu ada setengahnya. 6,5. Maka skala utamanya bisa ditulis 6,5 lalu ditambahkan dengan skala nonius. Tambah ini dalam milimeter ya, nak ya. Lalu yang berimpit berapa? Ini kan 30. Ini 34 lah ya. Maka 34 dikali 1/100 milimeter ya. Ini dalam milimeter nanti pastinya. Maka otomatis jadi 0,34. Sehingga jawabannya tinggal kita tambahkan 6,84 milimeter. Gitu. Lalu bagaimana dengan skala noniusnya? Skala noniusnya itu adalah setengah dari skala terkecil. 1/100 dikali dengan
1 mili ya nak ya. Jadi apa namanya, satu kali putaran itu 100 garis itu adalah 100 garis itu 1 mili. Sehingga ini kalau dihitung adalah 0,0, berarti 1/200, 0,0005 milimeter. Sehingga bisa kita tulis X plus minus delta X-nya adalah sama dengan 6,84 plus minus 0,005 milimeter. Ya, ini jawabannya. Oke, nah apakah ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak semuanya? Ya, kalau tidak ada, kita coba satu lagi tentang eh, micrometer screw ini. Coba kita lihat di sini. Nah, dari gambar ini 0, ini 5, ini 10, 11, 11,5 ya. Maka skala utamanya adalah 11,5 milimeter. Lalu skala noniusnya, ini bukan apa namanya, bukan skala nonius, ini delta X ya. Skala noniusnya adalah berimpit di angka, kan ini 5, ini 10, 11, 12, 13 ya. Berimpit di angka 13, berarti 13 dikali dengan 1/100, berarti adalah 0,13. Sehingga jawabannya adalah 11,63 plus minus. Nah, ini skala apa namanya, ketidakpastian ya. Berarti 0,005 milimeter. Inilah jawabannya nak ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Di sini ada beberapa soal yang mungkin tidak kita bahas, tapi bisa kamu latih sendiri ya. Itu untuk yang pertama, yaitu tentang pengukuran. Oh ya, satu lagi ada pengukuran. Kalau misalnya ditanya pengukurannya tentang pengukuran massa ya dengan timbangan. Berapakah pembacaan timbangannya? Maka caranya sama dengan yang tadi, cuman di sini ada timbangan 3 lengan. Pertama yang kita baca lengan yang eh, besar dulu, ya lengan yang besar ukurannya. Di sini bisa kita lihat, oh ya 200, lalu di sini 20, lalu di sini angka 1. Maka jawabannya adalah 221 gram. Tapi ada plus minusnya juga, setengah dari skala terkecil. Setengah dari skala terkecilnya itu adalah setengah dari, ini kan 1 gram. 1 gram dibagi dengan 10 skala, berarti setengah dari 1/10 gram. Berarti itu adalah 1/20, yaitu 0,05 gram. Sehingga 221 gram plus minus 0,05 gram. Atau kalau dituliskan 221 plus minus 0,05 gram. Nah, sebetulnya ini bisa nggak pas di angka 1, bisa bergeser lagi di angka 1 di sini sebelahnya ya. Atau di antara satu, angka 1 ini, satu ini kan kalau dihitung bisa 10 ya, ini 20. Di antara satu yang panjang ini dengan angka di sini. Kalau nggak pas, maka bisa kita taksir juga. Tapi kalau pas cukup 221 pas. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan di sini 0,0 kalau pas. Kalau misalnya di antara, berarti bisa 0,5 gitu ya nak ya, bisa 0,4 tergantung pada penaksiran kita. Itu untuk eh, timbangan ya nak ya. Ini timbangan atau neraca 3 lengan.
Ini dengan cara yang sama bisa kita dapatkan ya. Kalau begitu ini berapa sih? Ya, kita lihat yang besarnya dulu. 542 koma, ya kan? Nah, ini 542 koma berapa? Nah, di sini koma 4. Karena tidak apa namanya? Tidak tepat di angka 1 atau 2. Tapi bergeser lagi ke skala noniusnya yang kecil yaitu angka 4 di sini. Nah, gitu ya. Beda dengan yang ini tadi. Pas di angka 1. Berarti 221,0 ya. Kalau pas ya, kalau nggak pas misalnya bergeser ya ya dibagi berapa dia. Ya, lihat aja skalanya. Saya kira seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan eh, besaran dan satuan serta angka penting. Ya, bahannya sekali lagi sudah saya kirim di WA grup ya. Kita lihat beberapa besaran yang ada di soal-soal ini. Ini yang sering ditanyakan di dalam ulangan ya, Nak, ya. Ya, sebetulnya masih ada besaran turunan masih dasar yang sering terlibat dalam besaran-besaran di sini, yaitu gaya ya, gaya. Gaya itu di sini nggak ditulis. Kalau ditanya gaya itu dimensinya apa sih? Nah, gaya itu kan sebenarnya kan massa kali akselerasi atau percepatannya. Jadi nanti dimensinya bisa kita tulis m, lalu akselerasi itu kan satuannya m per s kuadrat, berarti L T min 2, betul ya? Nah, inilah dimensi dari ml T min 2, dimensi daripada si gaya ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Silakan sambil ambil buku ya, coret-coret ya, Nak ya. Energi dimensinya apa sih? Ya, energi itu bisa berupa energi kinetik, bisa energi potensial, bisa jadi energi kalor dan lain-lain. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Berarti dimensi daripada energi itu sama dengan dimensi usaha sebetulnya. Nah, kita akan buktikan dimensi energi sama dengan dimensi usaha. Kita ambil salah satu energi adalah energi kinetik ya. Coba. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Nah, setengahnya kan itu angka ya, tidak punya satuan, maka besarannya tidak besaran pokok ya. Lalu kita lihat massa itu dimensinya m, lalu velocity atau kecepatan dimensinya adalah lt min 1, lalu itu dikuadratkan. Maka jadi apa? ml kuadrat t min 2. Betul ya? Coba dicek. ml kuadrat t min 2. M, L di sini kuadrat jadi L kuadrat, T min 1 kuadrat jadi T min 2. Nah, kita bandingkan dengan usaha. Usaha itu kan gaya kali perpindahan lah ya. Gaya sendiri ini jadi kita buat ya. Maka M, L, T min 2 lalu dikali lagi dengan S perpindahan. Perpindahan itu kan jarak ya. Jarak itu panjang bisa dikatakan. Maka ini L lagi. Sehingga dimensinya menjadi M, L kuadrat, T min 2. Nah, coba kamu lihat dimensi dari sini, dua-duanya sama ya. Maka nanti selanjutnya energi dan usaha itu dikatakan besaran yang setara. Setara artinya pasti ada hubungannya ya, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi satuan dari energi sama dengan satuan daripada usaha. Sama-sama joule, dimensinya juga akan sama. Nah, seluruh energi ya, mau energi kalor, energi apapun, dimensinya adalah ml kuadrat T min 2. Lalu bagaimana dengan daya? Daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita bagikan usaha dibagi waktu, berarti ini tinggal apa?
ML kuadrat T min 2 dibagi lagi dengan T gitu ya. Maka hasilnya naik ke atas jadi T min 1, maka jadi ML kuadrat T min 3. Nah, inilah dimensinya. Nah, kita buat kurung siku ya untuk menyatakan dia dimensi. Oke, lalu bagaimana dengan tekanan? Nah, kalau tekanan itu rumusnya gaya persatuan luas. Nah, gayanya, makanya saya tadi sampaikan, ini gaya ini sering terlibat ya dalam persamaan-persamaan yang ada di sini. Gaya itu adalah MLT-2 dibagi dengan luas. Luas itu kan panjang kali lebar, berarti L kuadrat. Naikin ke atas jadi pangkat min 2. Di sini ada pangkat 1, maka M L min 1 T min 2. Inilah dimensi daripada tekanan. Bagaimana dengan momentum? Nah, momentum dia punya rumus massa kali kecepatan. Massa ada M, lalu kecepatan itu LT min 1 baru di, oh ya bukan kuadrat ya, MLT min 1 aja, maka sama dengan MLT min 1. Oke. Impuls gaya kali waktu. Gaya tadi ada ini. Gaya kali waktu. Ini waktunya. Sehingga jawabannya adalah MLT min 2 dikali lagi waktu. Berarti akan jadi MLT min 3. Sorry, bukan min 3 ya, min 1. Karena ini kan pangkat 1 ya dianggap ya, min 1. Oke, kalau kita perhatikan, impuls dan momentum ini juga ada hubungan ya. Karena dimensinya sama, MLT min 1, MLT min 1. Maka ini dua besaran yang setara. Ternyata impuls adalah perubahan momentum. Ya, sehingga dikatakan dia besaran yang setara. Selanjutnya kalor jenis. Nah, kalau kita berbicara tentang kalor jenis, kamu harus ingat rumus Q mc delta T. Kalau Q sama dengan mc delta T, ini kalor untuk apa namanya? Untuk menaikkan suhu ya di SMP. Maka C sama dengan bisa kita putar ya. Q per M delta T. Nah, delta T di sini adalah ngomong tentang perubahan suhu, nah. Perubahan suhu. Maka kalau kita tuliskan Q per M delta T, maka Q itu kan kalor. Kalor itu adalah energi, maka bisa kita tulis ml kuadrat T min 2 dibagi M theta. Ya, theta ya, M theta. Theta itu suhu ya. Maka kalau begitu M-nya habis ya. Tinggallah L kuadrat T min 2 theta min 1. Nah ini ya. Naik ke atas tetanya jadi theta min 1 ya nak ya. Lalu bagaimana dengan potensial atau beda potensial? Nah, ini kita hubungkan dengan usaha listrik ya. Kita harus ingat usaha listrik itu adalah V kali I kali T, VIT ya, VIT. Sehingga beda potensial itu sama dengan usaha listrik dibagi dengan arus dikali waktu. Sehingga kalau usaha dibagi arus kali waktu, maka usaha tadi ada dimensinya yang di atas. ML kuadrat T min 2 dibagi I kali T. Waktu ya. Maka jadi ML kuadrat T min 3 I min 1 ya arus ya. Lalu bagaimana dengan hambatan? R itu adalah V per I. Ini hukum Ohm kalau ingat di SMP. V-nya sudah ada di sini. Voltnya M L kuadrat T min 3 I min 1. Bagi lagi dengan I. Maka hasilnya adalah M L kuadrat T min 3 I min 2. Nah, ini kira-kira dimensi daripada hambatan. Saya kira itu tentang menentukan dimensi suatu besaran, tinggal masuk-masukin aja ke dalam dimensi dasar masing-masing. Yang penting kamu tahu persamaannya pasti bisa menentukannya.
Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Apakah ada yang mau dicatatkan dulu sebelum kita masuk ke nomor 2? Tidak ada ya. Untuk nomor 2, ini rekamannya ada. Nanti saya akan kasih link rekamannya biar kalian bisa pelajari ulang ya atau catat ulang di rumah kalau bagi yang sempat yang tidak sempat untuk mencatat. Coba kita lihat soal nomor 2. Gaya gravitasi dua buah benda M1 M2 dan jarak R dinyatakan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat di mana G adalah tetapan gravitasi. Pertanyaan, tentukanlah besaran-besaran pokok dari besaran ini. Besaran pokok dari G-nya ini. Nah, besaran-besaran pokok dari sini bisa kita tentukan sebetulnya dari satuannya atau dari dimensinya. Eh, Terserah kalian mau ke dimensi atau ke satuan. Coba di kutak-katik dulu rumusnya ini. Apakah eh, rumusnya jadi seperti apa nanti? Ini di kutak-katik dulu. Bagaimana hubungan antara keduanya? Ya, ini saya kopikan soalnya ke sini sehingga kita bisa lebih besar melihatnya ya. Dan ada space untuk coret-coretannya. Coba dilihat, gaya gravitasi itu dikasih tahu persamaannya ini, di mana F pasti bersatuan Newton ya, atau dimensi M, L pangkat, sorry, M, L, T pangkat min 2 tadi ya. Lalu G, itu yang ditanya, M itu kan massa ya, ini massa juga, ini adalah jarak. Kalau kita analisis dari analisis dimensi, kita rubah dulu rumusnya ini menjadi G sama dengan, karena pertanyaannya G ya, maka G sama dengan, ini bisa kamu pindah ruas ya, itu jadi F R kuadrat dibagi M1 kali M2. Nah, besaran-besaran pokok yang ditanya dan satuan dasar. Jadi kamu nggak bisa nulis Newton. Newton itu kan bukan satuan dasar. Newton itu gabungan dari eh, tiga ada tiga dimensinya ya, M, L, T, yaitu MLT kuadrat. Nah, F-nya itu maka jabarkan gaya MLT pangkat min 2, lalu jarak. Namanya jarak itu kan panjang ya. Nah, panjang berarti dimensinya adalah L di kuadrat karena R kuadrat dibagi dengan massa. Tapi massa kali massa, massa kuadrat. Nah, ini kalau kita naikin ke atas, itu pangkat min 2, itu pangkat min 1, satu di atas ya. Sehingga sisa satu lagi, berarti M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Ini dimensinya. Lalu satuannya apa? Nah, ini kalau satuan, jangan kita tulis pangkat min satunya dulu sebenarnya. Boleh kalau kamu tulis kilogram min 1 ya. Meter pangkat 3, second pangkat min 2. Atau kalau kamu tulis supaya tidak ada pangkat negatif, maka meter pangkat 3 per kilogram second kuadrat. Ini juga boleh.
Jadi kalau dia pilihan ganda, tergantung apakah ada pilihan seperti ini atau yang ini gitu. Ya kalau misalnya bentuknya seperti ini benar juga, bentuk seperti ini juga benar juga. Lalu kalau ditanya besaran pokok apa saja yang menyusun, nah kita lihat di sini. Ada M, berarti besaran pokoknya jawabannya adalah ada panjang, ada massa, dan ada waktu. Apakah ada suhu pada satuan apa pada pembesaran G itu tetapan gravitasi? Tidak ada. Hanya tiga itu, yaitu apa? Massa, panjang, dan waktu. Ini jawabannya. Itu kira-kira jawabannya, nak. Oke, kita lanjut Kakak lagi. taunya taunya meter sama kilo dari mana? Tahunnya meter mana? Taunya meter sama kilo dari mana? Dari Bukan. dimensinya atau dari satuan? Nih, Kalau sentimeter per gram juga bisa kan? sentimeter itu bisa. Sentimeter juga kan sama dengan panjang, gitu. Jadi bisa terserah gitu. Ya, kalau ditanya besaran pokoknya panjang juga, mau sentimeter atau meter kan? Iya, gitu maksudnya. Kalau kilogram atau gram itu massa juga, mau jam, detik juga, waktu. Ya, gitu ya. Tapi kalau ditanya satuan, ya, kamu harus satuan internasional, nah, ya. Satuan yang dimaksud itu satuan dasar internasional. Jangan gram juga, ya. Kecuali dia kalau udah hitungan ya, misalnya diketahui dalam gram ya, tuliskan gram. Nah, di sini kita gunakan satuan internasional. Begitu ya. Jangan gram, tapi kilogram. Jangan sentimeter juga, tapi meter. Dan jangan jam atau menit, tapi harus detik. Cukup jelas ya? Ini jelas. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya, tentang besaran dan satuan. Kita pindah-pindahkan aja ya. Kita lihat nomor 3. Persamaan gas ideal ditentukan dengan PV NRT. P di sini adalah tekanan. Nah, tekanan tadi sudah ada dimensinya ya. Apa tadi dimensi tekanan? Apa dimensi tekanan, nak? M, L min 1, T min 2 gitu ya. Nah, kita tuliskan aja dulu semuanya. Kalau tekanan itu dimensinya M, L min 1, T min 2. Lalu volume dimensinya adalah L pangkat 3 ya. Lalu T dimensinya adalah theta. Dan mol dimensinya adalah N ya, nak ya. Mol, jumlah jumlah partikel itu, jumlah mol, N. Kan ada 7 besaran pokok dan dimensinya ya. Ada panjang, masa, waktu, suhu, kuota arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jumlah zat atau jumlah mol itu N dimensinya. Lalu tentukan besaran pokok dan satuan dasar. Kembali lagi satuan dasar dalam satuan internasional aja. Besaran pokoknya apa aja? Dari konstanta R. Maka dari persamaan PV sama dengan nRT, kita harus rombak rumusnya menjadi R sama dengan apa? PV dibagi NT gitu ya, nak ya. Kali silang ya. Pindah ruas. Nah, sekarang P-nya dimensinya itu adalah ML-1 T-2. Volumenya L pangkat 3 gitu ya. Dibagi N, lalu suhunya theta gitu. Sehingga kita akan mendapatkan dimensi atau satuan dari R itu sendiri. Maka M L pangkat 2 D min 2 N pangkat min 1 dan theta pangkat min 1. Itu dimensinya. Kalau begitu satuannya adalah kilogram meter kuadrat second min 2 mol
min 1, Kelvin min 1. Nah, kalau nggak ada pilihan begini, boleh juga pilihannya yang minusnya itu jadi ke bawah. Kilogram meter kuadrat per mol second pangkat 2 Kelvin. Ini bisa juga, ya. Lalu kalau begitu bisa kamu lihat di sini. Ada berapa besaran yang terlibat di R itu. Ternyata besarannya ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, dan ada jumlah mol. Gitu ya. Jadi ada 5 ternyata besaran yang terlibat pada R ini. Nah, ini semuanya. Ya, begitu maksudnya. Besaran pokoknya ya ini atau ini. Ya, ini dimensinya. Dan satuannya ya ini atau yang ini. Sama aja. Oke? Itu soal nomor 3 ini. Semakin banyak kamu apa namanya melatih dimensi dari persamaan-persamaan ya atau dari besaran-besaran tertentu akan semakin gampang untuk pH ya. Kalau pH itu kan nanti pasti berhubungan kalau dengan dimensi mungkin ya tekanan, gaya, kemudian energi, daya, massa jenis dan lain-lain. Nah, kalau kamu terbiasa maka nggak repot lagi seperti ini. Untuk tekanan apa dimensinya? Nggak perlu lagi kita harus cari rumusnya. Tekanan apa rumusnya? Gaya dibagi luas gitu. Nah, gaya apa lagi dimensinya? Nah, itu akan jadi lama kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu dimensi dari besaran-besaran yang seperti ini udah hafal ya, udah lancar, lancar dengan catatan harus sering latihan atau banyak latihan. Itu pasti lancar. Oke, soal berikutnya kita lihat di besaran dan satuannya nomor 4. Sama caranya dengan yang tadi. Ini Q per T ini berarti eh, kalor bagi waktu ya. Q per T sama dengan KA delta T per D. D adalah panjang. Jadi sebaiknya kita buat dimensinya dulu semuanya. Luas permukaan berarti L pangkat 2. Beda suhu itu dimensinya berarti theta. Dan panjang benda dimensinya adalah L. Koefisien konduksi ini yang ditanya. Sedangkan Q per T ini kan kalor persatuan waktu. Kalor itu energi ya, berarti energi per waktu. Itu Q per T. Nah, energi tadi kan ada mL kuadrat T min 2 dibagi waktu T. Berarti Q per T-nya jadi M L kuadrat T min 3. Nah, kita udah dapat semua kan? Nah, lalu kita jabarkan dulu rumus ini menjadi K sama dengan. Nah, kalau kita jabarkan itu akan menjadi K sama dengan kali silang ya. Q per T kali D dibagi A kali delta T. Betul ya? Diputar. D pindah ke sini jadi D kali Q per T. Ini pindah ruas dari kali jadi bagi ya. Nah, masukin dimensinya. Nah, Q per T-nya tadi adalah M L kuadrat T min 3. D-nya itu adalah L. Dibagi luas adalah L kuadrat. Delta T adalah theta. Maka kita akan dapatkan L kuadrat dengan L habis ya ini. Berarti tinggal L pangkat, sorry, L-nya 1 ya. T min 3 dan theta min 1. Ini dimensinya. Kalau satuannya jadi apa? Kilogram, meter,
per sekon pangkat 3 Kelvin. Nah, ini satuannya. Besaran pokok yang terlibat apa? Nah, berarti di sini ada massa, panjang, waktu, sama satu lagi suhu. Nah, ini jawabannya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Baik, selanjutnya yang berikut kita lihat. Soal nomor 5. Oke, ini ngomongin tentang kecepatan ya, nak ya. Kecepatan sama dengan omega A sin sekian. Nah, ini kan perkalian ya, nak ya. Omega kali A sin. Nah, jadi sin ini nggak boleh ada satuannya nanti. Kalau ini namanya jadi sudut nanti. Sudut itu nggak ada satuan dalam apa dimensi atau tidak dalam 7 besaran pokok gitu ya. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, dan selesai jumlah zat nggak ada. Setelah sin itu pasti sudut. Contohnya 30 derajat, 50 derajat. Sehingga ini harus habis satuannya. Maka agar habis satuannya, maka harus apa dimensi dari K gitu maksudnya. M adalah massa tentunya, T adalah waktu. Kita tulis ya. Amplitudo dalam meter berarti amplitudo itu nanti berdimensi L, massa berdimensi M, waktu berdimensi T, dan ya udah habis ya. Ditanya berapakah dimensi omega dan dimensi K. Ya. Pertama, kalau sin akar dari K per M kali T, ini nggak boleh bersatuan. Kalau supaya ini tidak bersatuan, maka harus habis satuannya. Atau bisa kita tuliskan angka 1. Berarti akar dari K dibagi dengan M kali T itu harus supaya tidak bersatuan itu harus angka 1 gitu. Angka 1 tidak bersatuan. Jadi nggak nggak ada second atau kilogram dan lain nggak ada. Nah, bagaimana caranya supaya tidak supaya habis akarnya ini maka kalau kuadratkan kiri kanan. Sehingga K per M T kuadrat itu 1. Sehingga K akan sama dengan M per T kuadrat. Nah, berarti dimensinya, kita akan dapat dimensinya menjadi M. Pasangkan M tadi ini. M bagi T kuadrat. Berarti T kuadrat sehingga nanti M T pangkat min 2. Inilah dimensi si K-nya. Lalu omega. Kan jadi V sama dengan omega kali A. V sama dengan omega kali A. Sinnya kan itu tidak bersatuan ya. V itu kan velocity ya. L T pangkat min 1 sama dengan omega kali amplitudo itu. Lihat nih, L. Berarti dicoret ya L-nya. Sehingga omega berdimensi T pangkat min 1. Nah, ini jawabannya. Ya, saya ingat kembali. Sinus sekian. Sinus
X, sinus 2, sinus 5, sinus 10, sinus 60 derajat, itu semua tidak ada bersatuan. Jadi ini harus habis. Bagaimana satuannya ini supaya habis? Maka K harus berapa gitu. K harus M, T pangkat min 2. Bisa dicek diuji kembali ke sini apakah benar-benar habis satuan. Oke, saya kira seperti itu. Kita akan lanjut soal berikutnya. Bentar kok. Ya, Bentar kok masih belum tadi. oke, sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Nggak, belum selesai lihat aja. Oh, oke. Iya, sudah kok. Sudah ya? Baik, kita lihat soal berikutnya. Yang nomor 6. Radiasi panas. Nah, radiasi panas. Ini seperti panas matahari sampai ke bumi, itu dipancarkan lewat radiasi ya, nak ya. Rumusnya di sini Q per T sama dengan E tau. Ini simbolnya tahu bacanya adalah boleh tahu, boleh do, bisa juga ya. Do, tahu juga sama aja. Itu ada satu simbol yang begini. Atau ini juga bisa dikatakan sigma, ya mirip lah. Ini hanya satu simbol aja ya, tapi jarang dipakai ya. Sigma juga bisa. Itu yang kita mau analisa apakah mungkin benar atau pasti salah rumusnya ini. Nah, cara mengetahui rumusnya benar atau salah itu kita lihat analisanya adalah dari analisa dimensi. Coba lihat. Q per T sama dengan E sigma atau tau kali luas dikali suhu pangkat 4. Benar atau salah? Maka caranya kita cek dimensinya. Dimensi ini dan dimensi ini. Dimensi Q per T itu adalah apa tadi? Q per T. Nah, kalau kita lihat tadi Q per T, supaya nggak dua kali hitung, kita lihat aja di atas tadi. Q per T apa ya? Nah, Q per T tadi sudah kita lihat di nomor sebelumnya. Nih, Q per T. M ML kuadrat T min 3. Nah, ini aja kita import. ML kuadrat T min 3. Kalau lupa baru kita hitung lagi energi per waktu. Berarti ML kuadrat T min 3. Kita cek apakah satuannya, apa dimensinya sama dengan yang sebelah kanan. Kalau sama berarti ya mungkin benar. Kalau berbeda itu pasti salah. E, tetapan tanpa dimensi. Nah, kalau tetapan tanpa dimensi itu artinya nggak punya dimensi. Ini kita eh, coret aja, nggak ada dimensinya. Tahu, tahu di situ adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, ini satuannya watt. Nah, kita harus pretelin lagi. Nah, watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Watt itu satuan dari daya. Coba dicek lagi daya apa dimensinya. Ternyata daya itu kalau kita cek dari dimensi awal tadi adalah ml kuadrat T min 3. Berarti tulis ya, ml kuadrat T min 3 itu daya dikali dengan, oh ya belum dikali, ini masih wattnya ya. Maka konstanta Stefan Boltzmann itu sendiri adalah ml kuadrat T min 3 itu masih dayanya dibagi dengan apa? Kan dibagi dengan meter kuadrat Kelvin pangkat 4 itu. Dibagi dengan meter kuadrat berarti L kuadrat, Kelvin pangkat 4 berarti theta pangkat 4. Sehingga bisa kita tulis, sehingga dimensinya tahun sendiri adalah M, L kuadrat habis dong ya. Berarti tinggal M, T pangkat min 3
theta pangkat min 4. Nah, kita cek ya. M T pangkat min 3, theta pangkat min 4, lalu dikali dengan luas. Luasnya itu adalah L kuadrat, dikali lagi dengan theta pangkat 4. Nah, oke. Kita akan cek apakah sama satuannya. Apakah sama dimensinya. Maka M L kuadrat T pangkat min 3, kita cek M T pangkat min 3 L kuadrat. Nah, theta dengan theta ternyata habis ya. Oke, sehingga ini bisa dikatakan sama. Karena sama, maka ini kita putuskan, ya mungkin benar. Benar karena dimensinya sama, kiri dan kanan. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini, nak? Pak, yang A apa ya? Ah, itu luas kan ada ditulis ya. A area luas ya. Nah, itu luas. Pasti satuannya meter kuadrat ya. Lalu T itu adalah suhu. Pasti satuannya Kelvin ya. Oke, ya. Soal berikutnya untuk nomor 7. Nah, biasanya kalau soalnya PG, pertanyaannya nggak sampai tentukan rumus V sama VGMR ya. Biasanya sampai gini aja. V sama dengan, kalau ini kecepatan ya, G pangkat X
M pangkat Y, dan R pangkat Z. Nah, berapa nilai X, Y, Z? Biasanya itu kalau PG ya. Berapa nilai X, Y, Z? Sampai sini aja dulu. Berapa nilai X, Y, dan Z? Nah, itu dulu yang pertama kita cari. Lalu kalau kita tahu nanti X, Y, Z, maka kita bisa buat rumusnya. Nah, bagaimana menentukan X, Y, Z-nya? Tentu kita lihat dulu satuan-satuan yang ada ya. V itu bersatuan M per S. Maka dimensinya adalah LT min 1. Betul ya? Lalu M itu pasti dimensinya massa juga. Sedangkan R dimensinya adalah L karena jari-jari. Sedangkan G sebetulnya sudah ada tadi, tapi kita coba turunkan lagi. Newton meter kuadrat per kilogram. Newton meter kuadrat per kilogram. Newton itu kan sama dengan kilogram M per S kuadrat dikali dengan meter kuadrat per kilogram. Berarti dimensinya si G apa? G-nya kan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oh ya, meter kuadrat per kilogram kuadrat ini. Berarti dimensinya akan jadi naik ke atas ini kilogram satu ya nak ya. Kan kilogram kuadrat. Maka kilogram min 1 meter pangkat 3 sekon pangkat min 2. Maka dia akan berdimensi M pangkat min 1, L pangkat 3, dan T pangkat min 2. Nah inilah dimensinya si G itu. Ya, sekarang kita mau mencari eh, nilai X, Y, Z. Masukin aja ke persamaan yang ada. Nah, V sama dengan G ini ya kan. Nah, kita tuh coba tulis V. Apa itu V tadi? L T pangkat min 1. G berarti M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Ini dipangkatkan dengan X. Lalu M pangkat Y. Lalu R. R-nya itu L pangkat Z. Nah, kita apa namanya gabungkan mana yang bisa digabung. Nah, tapi sebelumnya dulu pangkatkan dengan X dulu. Berarti min X, L pangkat 3X, T pangkat min 2X, M pangkat I, L pangkat Z. Nah, gabung yang bisa digabung. Mana yang bisa digabung? Nggak? L sama L ya. Berarti M pangkat X, L pangkat 3X, tambah Z, M pangkat min X tambah Y. Sorry, kan M-nya ada 2 ya. Lalu T pangkat min 2X. Lalu ini kita pasangkan dengan L T pangkat min 1. Ya kan gitu. Nanti kalau misalnya sebelah kanan ada besaran yang tidak ada di sebelah kiri. Misalnya M. Kan ini M. Di sini nggak ada. Tapi L ada, L, T ada. Boleh kita tambahkan di sebelah kiri apa? M pangkat 0. Bisa ya? Nah, karena M pangkat 0 itu sebenarnya 1. Maka bisa kita apa namanya hubungkan masing-masing L dengan L dan T dengan T. Nah, kita akan dapatkan. Yang paling gampang dulu, T pangkat min 1 sama dengan T pangkat 2X. Coba dilihat. Berarti 1 sama dengan 2X. Min 1 sama dengan min 2X. Berarti X-nya sama dengan setengah. Oke, kalau X-nya setengah, maka Y-nya akan dapat. Nah, Z juga akan dapat. Coba perhatikan M. M pangkat 0, M pangkat X
min X tambah Y. Berarti bisa kita katakan 0 sama dengan min X tambah Y. Karena X-nya setengah, berarti pindah ruas saja. X sama dengan Y kalau begitu ya. Maka Y-nya sama dengan setengah juga. Tinggal Z. L. L pangkat 1 itu sama dengan L pangkat 3X tambah Z. Kalau begitu, 1 sama dengan 3X tambah Z. Ya kan? Maka Z sama dengan 1 kurang 3X. 3X-nya adalah setengah. Berarti adalah minus setengah. Bisa? Minus setengah dia ya, minus setengah. Nah, kalau seperti itu semuanya berarti udah dapat X, Y, Z. Lalu tinggal masukin ke persamaannya yang itu. Maka V sama dengan G pangkat X-nya setengah, M pangkat Y, Y-nya juga setengah, R pangkat min setengah, berarti ini min setengah. Berarti tinggal akar setengah itu kan, pangkat setengah itu kan akar. Berarti akar dari G, M, per R. Inilah rumusnya. Sehingga sebenarnya asal kamu tahu aja pangkat-pangkatnya ini, bisa kamu tentukan rumusnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Ya, baik. Kalau udah bisa, kita lihat soal berikutnya. Untuk soal nomor 8, ini hanya tentang menyelidiki secara dimensional daya dengan tekanan apakah setara, maka jawabannya tidak setara. Karena daya berbeda dimensi dengan tekanan. Daya dimensinya apa memang? Daya itu memiliki dimensi M, L-1, sorry, L pangkat 2, T-3. Sedangkan tekanan berdimensi M, L-1, T pangkat min 2. Yang satu ini, yang satu lagi ini. Beda kan? Maka selidiki setara atau tidak? Jawabannya adalah tidak setara. Jadi cara mengetahui besaran setara atau tidak, lihat dari dimensinya saja. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat tentang angka penting. Nah, soal nomor 9 ini, silahkan kamu cek dulu berapakah angka pentingnya masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk nomor 9 ini. Berapa aja angka penting dari A sampai I. Silakan.
Ya, sebentar lagi saya tanya satu-satu ya, sekalian absen. eh ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini partisipannya 9. Pas lah ya. Saya akan tanyakan masing-masing satu ya. Sudah? eh kita mulai dari Matthew dulu. Yang ini, yang A, berapa angka pentingnya, nak? Matthew? Ada 6 ya, Pak. Ya, ada 6 angka penting. Kemudian Timothy, 4 tanggal penting, Pak. 4 angka penting. Oke, benar. Owen, Oh, baik, yang C. 5. 5. 5 angka penting, ya benar. Yang Tanika, halo Tanika. Ya, Nomor D-nya berapa angka penting? itu itu dikali dulu. Enggak, ini jangan dihitung. Jadi nanti angka penting yang ini aja dihitung ya. Jadi kalau ada perkalian, maksudnya kali 10 pangkat berapa, itu ini tidak ikut. Jangan dikalikan. Oh, 3. Iya, ini 3 angka penting. Ya, selanjutnya nanti asal ada soal seperti ini, kali 10 pangkat berapa, ya, itu jangan dikalikan. Lalu kalau yang E, Novadella, halo, halo Novadella, berapa jumlah angka pentingnya? Hmm, Ya, dihitung aja semua ya, nak ya. 7. Ya, 7 angka penting. Oke, Evan, Em, yang mana sih? Yang F atau yang G? FF, yang F, Eh, 3. 3 angka penting ya. Jadi tidak ikut yang ini ya, nggak ikut. Oke, Felicia, yang G, 6. Oh, ya, yang G yang G ya. 4. Coba dilihat nanti kalau ada garis itu merupakan batasnya ya, ada garis-garis ya gitu ya. Berapa angka penting Felicia? 2. Batasnya adalah yang di garis. Hitungnya ke kiri, nah, jangan yang ke kanan. Batas. Jadi kan apa nulis itu kan mulai dari 5, 4, 0, 0 kan? 5, 4, 0, 0. Batasnya angka 0 yang pertama ini. Berarti berapa? Ini batasnya. Berarti 1, 2, 3 ya. Bisa Felicia? Oh, oke, Pak. Ya, 3 angka penting. Diana, yang H, 4. ya 4 angka penting. Felicia, yang I berapa? Yang I 3. Iya, 3 angka penting ya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana mengkonversi satuan-satuan. Nah, cara mengkonversi bagaimana sih? Nah, cara mengkonversi nanti itu bisa kamu lanjutkan beberapa. Kita buat beberapa aja untuk sebagai apa namanya contoh ya. Selanjutnya kamu coba sendiri. Nah, untuk yang A coba kita lihat. Ini kan satuannya diminta dain. Agar jadi dain, nah dain itu apa? Nah, ternyata dain itu adalah gram
sentimeter per sekon kuadrat. Ini Dan. Sehingga kalau kita mau ngubah 900 kilogram meter per menit kuadrat, berapa Dan? Itu artinya sama dengan berapa gram sentimeter per sekon kuadrat, ya kan? Nah, berarti kamu harus ganti kilogram menjadi gram. Nah, kalau kilogram menjadi gram itu sama aja dengan kali 1000. Berarti sama dengan 900 kali 1000. Atau supaya lebih singkat, 1000 itu bisa 10 pangkat 3 kita sebut ya. Lalu meter menjadi sentimeter. Berarti 10 pangkat 2. Baru dibagi menit kuadrat. Menit itu 60. Menjadi detik. Tapi kuadrat. Ini sudah jadi satuan gram sentimeter dibagi sekon kuadrat. Maka kalau dihitung jadi berapa gitu maksudnya. Berapa hasilnya, Nak? Ya, ini hasilnya adalah 0,25 kali 10 pangkat 5 gram per sentimeter pangkat 3. Atau boleh juga kamu tulis 2,5 kali 10 pangkat 4 gram per sentimeter pangkat 3. Gitu caranya ya. Oke, kita ambil satu contoh lagi mungkin. Yang mana yang kamu pilih di antara nomor 10 ini. Gak apa-apa, pilih aja. Coba Timothy atau Matthew yang mana kamu pilih. Nah, Pak, boleh nanya nggak, Pak? ya, Itu kan yang angka penting, Pak. nomor mana? Yang G itu kenapa 3 ya, Pak? Kan kalau misalnya yang di E itu kan ada 30 di belakangnya, itu tiga-tiganya juga ikut. Kenapa yang di G nggak ikut, Pak, belakang? Ini ada garis nih, saya tutup tadi ya. Karena ada garis. Jadi dalam angka Oh, penting garis itu merupakan batas terakhir. oh iya ya. Nggak lihat, Pak, maaf. Iya, ya. Tadi ketutup sama coretan saya tadi ya. Ya, ini saya hapus supaya lebih bersih lagi. Gitu ya. Ya, coba pilih yang mana lagi yang mau kita jadikan contoh. Sisanya kamu coba mandiri nanti nomor 10. Yang D aja, Pak. D ya. Ya, kita lihat yang D. Ini penjumlahan ya. Tapi jawabannya harus dalam meter per menit. Maka kita harus jadikan ini 108 kali 10 pangkat min 8. Ini megameter nih maksudnya. Kalau kilo 1000, kalau mega 10 pangkat 6 ya nak ya. Ini udah meter. Kilo mega. Mega ya. Pangkat 6 ya, paham sampai di situ ya. Ini per jam nak. 1 jam berapa menit? 60 nak ya. Itu aja dulu. Udah jadi meter per menit. Ya, lalu setelah itu diapakan lagi? Ditambah lagi supaya dalam meter per menit ya. 9 kali 10 pangkat 5. Tapi nano. Nano itu nano 10 pangkat min 9. Nah, dilihat lagi catatannya. Ada kilo, mega, giga. Tapi ke bawahnya ada mili, mikro. Mikro, habis mikro, nano. Berarti kalau mikro min 6, nano itu min 9 ya. Berarti 10 pangkat min 9. Udah jadi meter. Dibagi 1 menit 60 detik. Tapi kalau 1 second 1/60. Nah, ini sudah
seperti itu berarti jadi 108 dibagi 60 ini adalah 108 bagi 60 ya. 108 dibagi On 60. the Backrooms series. Uploaded in January of 2022, the Backrooms found footage. Ya, kenapa tadi? 1,8 ya. Ini 1,8 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya, nak ya. Tambah 9 dibagi 1/60 itu sama dengan 9 kali 60 ya, nak ya. 540 kali 10 pangkat min 4. Benar kan, nak? Tapi udah satuan yang meter per menit ya. Nah, ini kan nggak bisa dijumlah ini kalau pangkatnya berbeda. Maka kita buat 1,8 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5,4 kali 10 pangkat min 2. Maka dijumlah jadi 7,2 kali 10 pangkat min 2 meter per menit. Nah, itu kalau ketika kita mengkonversi satuan. Cukup jelas ya? Ya, untuk yang B dan C silahkan nanti dicoba kerjakan buat dilatih supaya makin bisa mengubah satuan. Kemudian mengoperasikan angka penting ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau penjumlahan dia hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan, tapi kalau perkalian dia mengandung angka penting yang paling sedikit ya, paling sedikit. Oke, coba kita pilih yang penjumlahan atau pengurangan kita pilih A atau B, sedangkan kalau perkalian atau pembagian ini udah mewakili ini. Yang C ada pembagian, ada perkalian di sini. Ya. Oke, coba kita ambil si A sebagai contoh. Nanti sisanya yang B kamu bisa kerjakan sendiri. Untuk yang A, tapi mintanya dalam kilometer ya, nak ya. Maka 45,45 kilometer kurang. Ingat ketika kita mengubah tapi disuruh perhatikan angka penting, maka angka penting nggak boleh berubah ketika konversi satuan terjadi. Kecuali hanya suruh konversi satuan tanpa harus memperhatikan angka penting. Di sini nomor 11 berbeda. Nomor 10 dan 11 berbeda. Nomor 11 ini harus mengikuti angka penting. Maka angka penting jangan sampai berubah. Di sini ada 4 angka penting, di sini hanya 2. 2 angka penting, maka cara mengubah meter ke dalam kilometer itu sama dengan dibagi 1000 ya. 250 bagi 1000 itu sama dengan 0,25 kilometer. Jangan 0,250 ya. Habis itu ditambah, ini 2 angka penting, maka tetap harus 2 angka penting. 50 per 1000 itu 0,05, tapi tulis 0,050. Oke. Manakah angka-angka yang diragukan di sini? Angka-angka yang diragukan adalah setiap angka, pasti ada angka yang diragukan, itu angka-angka terakhir ya. Ini. Itu batas angka pentingnya. Nah, maka kita coba jumlahkan. Pertama dikurang dulu ya. 45,45 dikurang 0,25. Nah, dalam hal penjumlahan atau pengurangan, jumlah angka pentingnya nanti nggak boleh ada 2 angka yang diragukan. Nggak boleh. Hanya 1 angka. 5 kurang 5, 0. Ragu lah, karena berasal dari ragu. 4 kurang 2, 2 itu tidak ragu karena tidak ada yang diragukan di angka 4 dan di 2 ya. Ini angka 5 dan ini angka 4. Maka jawabannya 45,20. Nah, biarin aja dulu karena belum selesai. Habis itu ditambah dengan siapa? 0,050. Nah, ini ragu di angka terakhir. Suruh kita tambah, maka ini pasti ragu. 0 tambah 5 itu akan jadi ragu otomatis. Karena berasal dari angka ragu. 2 tambah 0, 2, tapi tidak ragu. 45.
Maka di sini ada dua angka yang diragukan, yaitu angka 0 dan angka 5. Maka jawaban akhir kita itu adalah hanya boleh satu yang diragukan. Maka 45,25 km. Seandainya angka 0-nya adalah angka 5, atau angka 6, angka 7, angka 8, maka ini harus dibulatkan ke atas. Jadi 45,26. Tapi karena ini adalah angka 0, 0 sampai 4 dibuang saja, lebih dari 5 atau ke atas, maka dibulatkan ke atas. Itu kira-kira ya nomor yang A. Nah, samalah caranya dengan yang B. Silahkan dikerjakan yang B nanti. Saya mau jelaskan yang C sekarang, supaya mewakili juga ya. Lalu nanti yang D berarti kamu jadi bisa. Ya, untuk yang C itu 7,500 kali 10 pangkat 3 kg. Ini mengandung berapa angka penting? Lalu dibagi dengan, ternyata ini adalah 4 angka penting, betul ya, Nak ya? Lalu dibagi dengan 5,0 kali 10 pangkat 1. Ternyata itu adalah 2 angka penting. Gitu ya, Nak ya? Habis itu dikali lagi dengan 5,0. Ini juga 2 angka penting. Dikali lagi dengan 4 meter. Ini juga 2 angka penting. Nah, berarti, satu ya. Yang terakhir itu 1 angka penting. Ya, pertama kita kerjakan adalah yang di bawah dulu. Berarti di atas masih tetap 7,500 kali 10 pangkat 3 kg. Selesaikan yang di bawah. Tapi hati-hati, angka pentingnya akan berubah dengan sendirinya. Ini 2, 2, 1. Maka jawabannya harus 1 angka penting. Ini 2, 2, 1. Kalau dikalikan 5,0 kali 5,0 itu 25 ya, kali 4. 100 kali 10 pangkat 1 jadi 1000 ya, Nak ya. 1000 meter pangkat 3. Tapi ini harus mengandung 1 angka penting. Gitu. Ini 4 angka penting. Nah, ini 1 angka penting. Ya. Agar lebih bagus dilihat 1 angka penting 1000-nya itu lebih bagus. Jadi 7,500 kali 10 pangkat 3. Ini kan harus mengandung 1 angka penting. Berarti 1 kali 10 pangkat 3. Gitu. Maka jawabannya adalah 7,500 dibagi 1 itu adalah 7,500. Tapi harus 1 angka penting. Bagaimana caranya supaya 1 angka penting? Maka di garis angka 7, maka jawaban akhirnya adalah 8 kg per meter pangkat 3. Ya, coba diselidiki apakah ada yang keliru, silahkan ditanyakan kalau yang kurang paham. Bagaimana, anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita ya.